Haleluya, shalom. Wow, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah? Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah hari ini, hari Minggu tanggal 26 Juni bersama-sama kita mau datang di depan Tuhan. Sekali lagi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu saudara, sepanjang minggu ini bisa kita lalui bukan karena kuat dan kehendak kita. Hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk beribadah mungkin secara online saudara. Tapi kayak saya percaya, saya sangat percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin saudara. Oleh karena itu saudara yang di rumah, mari kita siapkan hati kita dengan sikap hormat kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Kita percaya Tuhan melihat hati dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin saudara. Mari saudara yang di rumah bersama-sama dengan kita semua tempat ini. Kita mau siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Hari ini kami datang bersama-sama, kami bersuka cita. Karena kami tahu ya Tuhan hari ini boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat satu minggu yang bisa kami lalui. Terima kasih buat hari-hari di mana Engkau memberkati kehidupan kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan hadir. Dan kami tahu hari ini Tuhan Kau juga akan memberkati kami lebih lagi. Kami mau Tuhan lebih lagi memberikan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur dan kami memuji menyembah-Mu lebih lagi. Umat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan amin. Katakan amin. Saudara coba lihat mungkin di rumah ada sebelah kiri kanan saudara ada orang. Kasih tahu kiri kananmu mari bersuka cita lebih lagi. Banyak mengucap syukur amin. Karena kita percaya di dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Boleh angkat tangan sama-sama saudara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Pujilah Dia dengan segenap hati yang hati budi ucapan syukur. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Hey. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Mari buat Tuhan sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Boleh angkat tangan sama
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus, haleluya. Angkat tangan sama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus selalu baik. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yeay. Kami mau tinggikan namamu ya Tuhan. Karena kami percaya Kau sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Boleh tepuk tangan sama-sama saudara. Mari sama-sama katakan pujian ini saudara. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, oh, oh. Iman berikanku kekuatan, oh, oh, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti benar, ku pasti benar. Hidup semuanya tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorai, dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang bersuka cita katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Percaya padamu Tuhan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang memberikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Amin. Bersama Rohmu, ku pasti benar. Semuanya tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorai, sorai, dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh angkat tangan sama-sama, angkat tangan tinggi. Tinggi, semua. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, oh sorak-sorai, sorai, dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan. Yang percaya tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita, maka surga terbuka dalam hidup kita. Amin. Surga terbuka, berkat-berkat surga tercurah bagimu, bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Kau dahsyat. Kau sangat dahsyat Tuhan bagi kami. Sungguh Tuhan, hari-hari ini kami melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami.
semuanya adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dan hari ini kami mau lebih lagi intim bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oh Rabaya Shandaya Rabaya Ralaba. Mari buka kedua tangan kita sembah Dia. Kuralabaya Shandara Labatakara Labaya Ralaba. Kuralabatakara Labaya Shandaya Ralaba. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami membuka kedua tangan dan buka hati kami di hadapan-Mu. Sembah, sembah Yesus. Oh rarararararo. Kiralabaya Sandi. Kami sembah. Oh rarabaya Sandi. Kiralabatakara labaya ralabaya syadara labaya ralabaya ralabaya. Oh hadirat-Mu kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kiralabaya syandaya ralabaya 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 ralabaya. Oh ralabatakara labaya ralabaya. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari buka kedua tangan. Sembah Tuhan Yesus. Oh rabatakara ralabaya syandaya. Tuhan jamah, Tuhan lawan, Tuhan pulihkan. Tiramaya Sandi, Tiramaya Sandara, Ramaya Sando. Oh Rarabatakara Rabaya Ramaya. Hadirat-Mu ada bersama kami Tuhan. Your presence in this place, Lord. Syararabatakara Rabaya Sekele. Hadirat-Mu ada bersama kami. Oh Tuhan, Kau lihat setiap umat-Mu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat setiap hati yang berseru, Yesus Tuhan, kami perlu Kau. Tuhan, bebaskan roh-Mu sembah. Tuhan ingin menjamah kita lebih lagi. Tuhan ingin menjamah kita lebih lagi. Tuhan ingin melawat Engkau, saudara. Yes. Bawa kami masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
menembus keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, riaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari saudara di rumah kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Buka kedua tanganmu, katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari doa dalam roh, sembah Tuhan lebih lagi. Oh Ramaya Syandara Rabatakara Rabaya Rabaya Rabaya. Oh Rabatakara Rabaya Rabaya Syandara Rabaya. Oh Rabatakara, Roh Kudus penuhi setiap pribadi, lepas pribadi. Syandara Rabatakara Rabaya, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu hadirat-Mu lebih lagi. Syandara Rabatakara Rabaya 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 Rabaya. Syandara oh Rabatakara. Kami berseru mari umat Tuhan lebih lagi bersama-sama panggil nama Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
hanya untuk menyembahmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang selalu baik buat kami. Pada minggu hari ini Bapa, kami percaya Engkau akan bicara kepada kami tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Apakah gunanya kami untuk memahami tentang kebangkitan ini Tuhan? Biarlah Tuhan sendiri mengajar kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri bicara kepada kami. Karena hamba-Mu sudah siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Sehingga melalui kehidupan hamba-Mu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar nampak hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Bagi saudara yang sedang mengikuti ibadah beda saya melalui YouTube, yang di rumah, yang di luar kota, luar negeri, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan pahami arti kebangkitan. Ya, apakah gunanya untuk memahaminya? Nanti kita belajar apa artinya memiliki apapun di dunia ini kalau kita setelah tiada nanti. Hari ini saya merasa sedih sekali karena saya mendengar berita di mana banyak kawan-kawan kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Tapi kalau mereka tidak mengerti arti kebangkitan, maka sia-sialah hidupnya. Karena apa yang kita miliki di dunia ini, jika kita telah tiada, bukankah semua milik kita itu tidak bisa kita bawa? Betul atau tidak? Ya, kita tidak akan bisa bawa kalau setelah kita meninggal. Kebangkitan adalah gerbang hidup yang kekal. Itu kebangkitan. Oleh karena itu saya sangat butuh saudara, bangkitlah dari tidurmu. Apa yang dimaksud dengan bangkit itu adalah sadar. Kita bangkit ya kita sadar artinya ya. Sadar akan segala kekeliruan yang pernah kita buat. Sadar akan segala kejahatan yang kita pernah perbuat. Sadar akan semua kekeliruan yang pernah kita lakukan dalam cara kita berpikir. Kalau saudara mengerti, maka saudara akan tahu bahwa gerbang kehidupan kekal adalah kebangkitan. Semua orang ingin hidup kekal. Kekal dalam ekonomi, kekal dalam rumah tangga, kekal dalam kesehatan, kekal dalam segala hubungan, betul? Semua ingin kekal. Tapi banyak orang tidak mengerti bagaimana memahaminya. Bagaimana kita bangkit dari kehidupan kita. Filipi 3 ayat 10, coba kita buka ayat panduannya. Filipi 3 ayat 10 disiapkan. Nah, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Tuhan mau kita serupa dengan Dia dalam kematiannya, kematian daging namanya, ya. Saudara merasa nggak bahwa Yesus itu dagingnya sebenarnya mati banget? Diapain dia kagak pernah jawab. Dipukul dia tidak menjerit-jerit. Dia tidak pernah memaki karena dagingnya betul-betul mati dia. Seperti nggak merasa apa-apa ketika waktu saat dia didera. Begitupun kita, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, sifat dunia, nanti waktu saat Anda sakit, akhir ajal kita nggak akan merasakan sakit loh. Itu ayah saya, papi saya. Dia 2 bulan di rumah sakit sampai tahu belakangnya bolong. Karena tidur begitu terus dimiringin salah, di sini salah. Akhirnya kalau lama-lama kalau orang sakit tidur terus, lama-lama luka belakangnya. Dia berair belakang karena ada keringat ya, lama-lama busuk dan akhirnya bolong. Waktu setelah bolong saya nggak berani lihat, tapi suster bilang lihat Pak, lihat. Aku kan anak laki-laki kesayangan, aku nggak mau lihat karena aku sayang papiku dan aku kagak mau lihat. Lihat si Opa ini kuat banget Pak. Kenapa? Ini kita bersihin pakai kain kasa ya, yang putih itu, yang kain yang bakal balut perban, itu pakai air kuning ya, apa tuh? Fetanol, itu. Dia bersihin, dilapin. Opa sakit nggak? Tancap terus. Waduh, ini Opa sampai kelihatan tulang iganya, kelihatan semua, nggak sakit. Enggak, katanya nggak merasa apa-apa. Sampai dokter semua bilang Opa ini orang kuat, orang aneh.
Nah, saya juga dapat julukan dari dokter gigi, dibilang orang aneh. Diapain pun saya giginya nggak pernah sakit. Luar biasa Tuhan itu, ajaib sekali, aneh. Seperti kemarin tahu waktu saya cabut gigi, aduh amit-amit. Gigi saya ini yang tinggal hati, saya bilang yang goyang ini, dia bilang cabut deh dok. Saya pikir dokter ini pengen pakai alat. Dia bilang kalau koko pakai alat, koko takut dia bilang. Jadi dia pikir pakai tisu, dilepit-lepit begini nih tisunya. Dilepit-lepit ya supaya saya nggak takut. Digituin, dilepit lagi sampai tinggal kecil seperti ini. Lalu pakai obat sama dia. Saya pikir mau diobatin dulu baru dicabut. Nggak tahu begitu ditempel giginya, dipencet, dipelintir. Waduh kacau. Sakitnya kayak apa itu? Dipelintir, tak ternyata gigi saya masih kuat. Dia pikir sudah goyang, udah gampang copot. Karena saya bilang gigi saya gampang copot. Kalau pakai alat tak nggak berasa gitu. Kalau pakai tang ya kan. Dia pakai tangan, dipencet, dipelintir. Aduh, tapi puji Tuhan gigi saya. Walaupun darah muncrat, saya bilang saya seumur-umur ya, saya cabut gigi gak pernah darah banyak begini saya bilang. Dokternya ketawa-tawa, karena koko kan aneh dia bilang. Sebentar agak kering gitu. Bener waktu ditempel sama itu kan ngangganya besar tuh lukanya ya. Dalam. Ditempel sama itu kain seperti kapas, tempel langsung berhenti. Dulu saya berpikir kalau cabut gigi itu ada akar gede, dicabut kan ada lubang. Saya mikir takut sekali kalau makan nasi masuk ke situ. Kalau masuk ke lubang itu gimana ngambilnya gitu. Ternyata Yesus itu ajaib. Tepuk tangan buat Yesus. Dia bisa langsung tutup rapat. Hanya hitungan berapa, mungkin setengah jam, 1 jam. Saya makan seperti biasa, enggak ada apa-apa masuk nyelip-nyelip. Oleh karena itu saya katakan saudaraku, kita harus pahami kebangkitan Tuhan. Dia bangkit kali dia udah menang. Betul? Maka kita umat pilihannya, kita juga ikut menang gitu. Nggak akan terasa sakit apa-apa lagi. Nah, jadi kita harus tahu kebangkitan adalah gerbang hidup yang kekal. Penyakit juga jauh dari kita. Saya sangat senang sekali kalau habis khotbah, rasanya segar sekali saya. Ya, karena sudah memberitakan Injil. Sudah menceritakan kebaikan Tuhan. Maka saya katakan saudaraku, orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Bodoh. Kenapa? Nggak ada ruginya, untungnya banyak. Amin. Nah, Paulus sama betul ya. Paulus sadar betul bahwa jerih payah dalam melayani Tuhan tidak berhenti di liang kubur. Enggak. Tapi ada kemuliaan abadi yang akan diberikan buat kita. Saya ulang ya. Nih, Paulus sadar betul bahwa jerih payah dalam melayani Tuhan tidak berhenti di liang kubur. Ada kemuliaan abadi yang menanti kita. Artinya tuh keabadian. Ya, misal contohnya ya, berkat abadi itu ada terus gak kurang-kurang. Asal melayani Tuhan dengan benar gitu ya. Jangan melayani Tuhan pikirannya duit. Melayani Tuhan pikirannya bayaran berapa. Jangan mikir gitu. Terus terang, saya diuji berkali-kali, puji Tuhan saya lulus. Saya sekali waktu ada melayani seseorang yang untuk pemberkatan rumahnya atau kantornya. Lalu habis berkatin udah bilang say thank you gak enggak, ya udah dia banyak. Kalau pikiran saya, karena itu ngomongan saya. Jadi saya gak pernah nyalakan orang lain. Karena saya bilang saya gak cari uang. Jadi dia gak mau bilang terima kasih juga oke. Dia gak kasih juga kita oke. Karena memang saya gak mikirin gitu kan. Tapi ini orang mengerjain saya. Ya, habis pelayan itu dia ajak lagi tempat lain untuk mendoakan lagi. Nah, pikir kalau 2 kali tempat gitu, 3 kali tempat untuk melayani. Mungkin amplopnya gede gitu kan. Tapi sama sekali pulang tidak sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak dipikirin sama saya. Karena bukan itu tujuannya. Jadi kalau kita benar sudah berkata bahwa kita tidak cari uang, itu harus dirasakan. Suatu saat kita akan diuji, benar itu, ujian aja. Tapi Tuhan gak pernah membuat kita menyesal. Tuhan gak pernah membuat kita rugi. Karena dia tahu segala kebutuhan kita. Bahkan ada orang yang susah, lebih susah dari orang susah, bisa berkati kita. Dia orang yang kaya ya tidak mau berkati kita. Jangan mikir seperti itu. Sehingga saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan itu ajaib. Kalau Tuhan izinkan ketemu sama dia gitu.
pipi yang tembem itu aku mau cubit. Pasti tembem pipinya. Kenapa? Gak pernah kesel sih. Gak pernah stres dia mah. Ya kan? Pasti pipi tembem. Makannya doyan. So. Ya, kita nggak tahu kalau dia makan kayak apa kalau gitu ya. Kalau lagi murid-muridnya makan bersama-sama, wah pasti makannya paling lahap. Tentu saudara bertanya, kenapa Pak Andreas tuh yakin kalau Tuhan Yesus makan pasti lahap? Karena nggak ada dosanya. Nggak ada mikir apa-apa, dia mah makan aja. Oleh karena itu kita harus punya sifat seperti itu. Kalau makan, makan aja. Saya makan tadi, ya kalau disuruh sama Cici, nggak boleh makan daging dulu semata. Tadi makan, habis makan walaupun nggak pakai daging. Telur juga saya nggak makan. Saya cuma makan sayur-sayuran aja. Karena disuruh sama Cici, ya oke lah. Karena dia suruh kita diet, ya oke diet. Nggak apa-apa. Karena Paulus sadar bahwa ada kemuliaan dalam pelayanan. Amin. Saya punya keyakinan itu. Ketika aku melayani Tuhan, aku diberkati. Apa berkatnya? Bukan uang. Kesehatan. Heran tuh kalau khotbah habis khotbah, hatinya senang banget, seger. Lihat muka saya sekarang, seger banget. Ya kan? Tadi layu. Begitu khotbah seger saya langsung. Kenapa? Nah, perhatiin Rita deh ya, Rita yang ada di studio nih. Kalau Rita lagi sedang dengar ceritain pacarnya, pasti mukanya ceria. Dulu waktu masih pacaran tuh si Tris, kau bilang Hendra, nggak ada istilah nggak waktu, ada aja waktunya. Hendra datang, yes, wah, pacar ya itu. Begitupun saya dengan cerita tentang Tuhan. Kalau diceritain pacar saya nih, mantap. Hidup dan dalam perjuangan, ya hidup penuh dengan perjuangan, betul tidak? Maka kita harus bangkit, jangan kalah sama orang lain. Kamu kalah di dalam misalnya. Ya kan saya sekolah boleh katakan nggak dapet titel, ya kan? Karena saya, STH aja saya nggak jadi, itu sarjana teologi. Karena udah hampir lulus, saya bilang udah deh Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, nanti kalau kamu jadi sarjana bukan aku ajar kamu ajar aku, dia bilang. Maaf bicara yang sarjana teologi ya. Kebanyakan karena mereka pandai, mereka bukan diajar sama Roh Kudus lagi. Mereka belajar sendiri, mereka pakai kepandaian sendiri, itu. Tapi kalau dengan Roh Kudus akan pimpin kita kemana? Seperti contoh kalau saya lagi belajar. Saya lihatin buku saya kan ribuan. Tiba-tiba ambil itu, saya ambil. Dapat satu tema, saya bikin buru-buru. Oh ini Tuhan mau ini. Ternyata cocok dengan orang yang sedang bermasalah. Tuh, kalau Tuhan yang pimpin pasti benar. Amin. Itu Roh Kudus punya kerjaan. Hidup dan perjuangannya dan segenap pengorbanannya di dunia ini akan berbuah manis pada saat kebangkitan dia kelak. Begitupun kita akan berbuah manis ketika kita bangkit dari tidur kita. Maksudnya apa Pak Andreas? Bangkit dari tidur kita. Jangan merasa, aduh aku mah orang susah, salah. Aku mah orang bodoh, salah. Karena orang kalau merasa susah dan bodoh, maka minder dia. Orang yang minder akan terpuruk. Gak akan bisa melihat dunia luar yang lebih hebat. Saudara perhatikan baik-baik. Saya dulu punya cita-cita ingin jadi supir. Bingung kan? Cita-cita bukan jadi dokter, bukan kepengen jadi apa? Jadi pengusaha, pengen jadi supir. Kenapa? Saking kepengen naik mobil. Ngerti maksud saya? Habis dalam otak saya, apa mungkin saya bisa beli mobil? Karena saya susah banget, sepeda aja gak punya. Jangan kata mobil, sepeda aja gak punya. Jadi pikir pengen mau jadi supir pribadi maksudnya. Kan bisa naik Mercy kan gitu. Nah, sekali waktu saya kumpul dengan supir-supir truk lagi pada makan siang, saya duduk situ. Saya ngikut nimbrung. Pak, enak ya jadi supir Pak, keliling-keliling pergi ke Jawa. Kemana aja Bapak? Ya saya suka bawa ke Surabaya, ntar saya bawa ke Lampung. Enak ya Pak bawa mobil, capek. Memang lu cita-cita punya supir? Iya. Supaya saya jadi supir bisa nyetir kemana-mana. Jangan jadi supir. Kenapa? Kalau jadi supir, dapat duit habis menguap. Karena dia hasilnya jalanan. Jalan itu ada aspal kena matahari menguap. Jadi uang kita gak pernah ada. Selalu gak bisa nyimpen, habis terus. Oh, terus kenapa? Karena di rumah kita di Jakarta ada istri. Ntar kita di Jogja ada istri juga, dia bilang. Kalau kita mampir di sono, datang ke istri kita yang kedua.
Kita datang Surabaya, istri yang ketiga. Dia bilang, makanya duitnya habis terus. Oh begitu. Nah jadi supir kadang-kadang istrinya banyak. Makanya gak pernah ada duit. Iya, supir truk gajinya gede loh. Karena kan jauh-jauh. Satu hari bisa bayar 4 juta, 5 juta satu hari untuk bawa barang ke sana. Itu bayarnya mahal sekali. Karena kan makan di jalan semua, ya kan? Makan di jalan, tidur di jalan, semua dapat. Nah kalau mereka tidurnya di mobil, nggak perlu pakai hotel, udah duitnya banyak. Nah duitnya itu dipakai untuk cari istri lagi. Nah itu kagak, tapi nggak semua ya, nggak semua. Ya jangan sampai ntar tersinggung supir-supir lagi ya. Jangan, enggak. Kalau itu enggak semua, ada yang seperti itu. Itu cerita orang tersebut waktu saya lagi bertanya ingin jadi supir. Jangan jadi supir dek. Nah saya jadi mikir kalau nggak jadi supir ya udahlah. Yang penting saya kepengen sekali jadi supir supaya bisa bawa mobil. Ternyata Tuhan punya rencana beda. Bukan jadi supir, akhirnya jadi milik Tuhan. Pemilik sendiri. Mobil punya sendiri. Oleh karena itu sering kali saya bawa mobil suka nangis sendirian saya. Bukan nangis cengeng, mengucap syukur. Tuhan tuh baik banget. Seperti tadi saya baru pulang dari puncak sama istri saya pakai mobil mewah. Wow, enak banget. Saya lupa, aduh Hendra di mana Hendra di mana? Iya, enak sekali kalau pakai mobil mewah ya. Nah, oke. Buat apa berkorban jika akhirnya selesai di lubang kubur? Saya ulang ya. Buat apa berkorban jika akhirnya selesai di lubang kubur? Kita punya pengharapan. Kita pasti bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita melayani Tuhan dengan baik. Ya. Apa gunanya berjuang melawan hawa nafsu dunia ini jika selesai di dalam kematian? Ya. Ternyata ada hidup abadi yang menunggu kita. Yaitu kemuliaan yang nyata dari Tuhan. Oke. Saya akan minta hikmat sama Tuhan. Apa artinya ini? Enaknya begini, kalau kita khotbah kita tahu artinya. Kemuliaan itu artinya gini, ketika waktu saat kita minta sesuatu pada Tuhan, langsung Tuhan kabulkan, itu kemuliaan. Oh dia ada ya, oh kok gampang ya. Nah contoh lagi ya, suatu saat saya kepengen makan Bapau A1. Pagi-pagi jam 6 saya bilang, Mam saya suka ajak Cici, antarin saya ke Muara Karang yuk mau beli Bapau A1. Papi mah selalu ada-ada aja deh pagi-pagi. Mana kan kita jalan yuk muter-muter olahraga. Masa makan Bapau A1 dia bilang. Saya kalau udah mau tuh keras. Mau juga. Tapi istri melarang untuk pergi. Saya udahlah namanya saya suka gak mau ribut sama dia. Ya udah saya masuk ke kamar saya berdoa. Tuhan aku kepengen Bapau. Saya Bapau aja minta sama Tuhan loh. Ya, karena saya tahu banget Tuhan itu sifatnya pemberi. Dari yang kecil sampai yang besar tetap dia kasih kalau dia berkenan. Betul? Selama aku berkenan, aku berikan apa yang kamu mau. Maka izinkan supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kalau dia sudah berkenan enak banget. Jam 8 biasa orang sudah mulai kerja kan. Tiba-tiba ada suara mobil di depan. Ning, tin, tin. Saya lihat dari loteng atas ada seorang laki-laki keluar. Namanya Johnny. Koko, saya jawab, Bapau A1. Itu iman saya kan? Betul kan? Iman. Karena doa kan? Iman saya, ini kisah nyata. Dia lagi pegang kantong plastik itu di dalamnya ada segi 4 itu apa namanya dus. Dia bingung, kok tahu? Dia bilang, saya bingung apa benar? Iya. Nah saya tanya dia kenapa dia beliin saya Bapau A1, betul? Nah jadi waktu dia mau pergi kerja, tiba-tiba dia lagi habis mau pergi keluar dari rumah, seperti ada suara, beliin hambaku Bapau A1. Itu kisah nyata loh, luar biasa. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Bapau aja Tuhan kasih. Makanya saya lihat ada satu dus itu 12 buah Bapau A1. Wih. Sampai dia bilang, saya juga bingung kok. Kok disayang banget sama Tuhan. Sampai Bapau aja dibeliin. Saya suruh beliin Bapau buat Koko. Makanya sekarang banyak orang suka beliin Bapau A1 sama saya kan. Karena dia tahu saya suka Bapau A1. Itu dulu kalau tiap pagi Minggu pasti ada Bapau A1.
Karena dia tahu untuk tahan lapar. Ya kan? Dan saya nggak suka daging. Saya sukanya coklat atau dalam isi kacang merah. Itu kesukaan saya. Jangan dibeliin, ntar dibeliin lagi. Bukan saya minta sama stres, bukan. Tapi memang itu orang-orang yang memberi kepada saya diberkati. Kan dia memberi bukan buat saya, buat Tuhan. Karena saya minta kepada Tuhan, Tuhan kasih melalui orang-orang itu. Dan hidupnya sekarang bahagia sekali. Dari orang kerja sampai punya pabrik. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus ya. Nah, rupanya ada kebangkitan yang akan membawa kita kepada hidup bahagia bersama Kristus. Itu janji kebangkitan. Ada kebangkitan yang membawa kita hidup bahagia bersama Tuhan. Saudara berasa nggak? Ketika waktu saat kita mendapatkan jawaban doa, kita bahagia bersama Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan cuma bilang, aku suka kamu. Kalau Tuhan sudah bilang, aku suka, itu indah. Oleh karena itu kita usahakan setiap hari hidup kita supaya disuka oleh Tuhan. Bagaimanakah supaya dia menyukai kita? Itu pertanyaannya. Betul? Yang ditunggu Anda kan? Nah, bagaimanakah rahasia supaya Tuhan suka sama kita? Apa-apa Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Itu yang membuat Tuhan suka sama kita. Sakit kaki, Tuhan tolong saya. Nggak punya duit, Tuhan tolong saya. Diberkati Tuhan, terima kasih. Selalu Tuhan terus, ini yang saya lakukan bersama Cici. Cifoni istri saya pulang, tadi kan kita baru pulang nih tadi. Habis kita ke Cisarua, nginep 2 malam di sana. Itu setiap kali mau keluar, mau breakfast aja doa dulu. Pi jangan lupa doa, oh iya ya doa, di depan pintu doa gini. Tuhan aku percaya kemanapun aku pergi, kuasa Tuhan selalu ada padaku. Kalau kuasa Tuhan ada pada kita, gak mungkin kita tertular virus. Orang kuasa Tuhan ada di sini kok. Roh dalam kita lebih besar. Itu selalu ingat kemanapun kita pergi. Katakan kuasa Tuhan ada pada kami. Makannya keluar. Orang pada buka-buka masker semua. Ya udah makan aja. Gak usah takut. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Ya. Oke. Nah. Bangkit dari kematian merupakan mimpi indah yang bakal terwujud dan akan kita nikmati. Bangkit dari kematian. Kematian ini bukan kematian fisik. Kematian rohani. Kematian dagingnya, bukan kematian daging. Kematian kita punya, misalnya kita punya berkat lagi merosot. Itu kan mati namanya ya. Terus apa-apa salah. Mau dapat berkat hilang. Udah di depan mata nggak jadi. Itu nama kematian itu akan bangkit. Kalau ketika kita percaya Yesus itu ada. Pak tolong dong kesaksiannya apa nih Pak Andres. Nah suatu saat saya kehabisan duit. Kenapa? Karena Tuhan perintah. Berapa Tuhan kasih dia minta ini. Kasih sama dompet-dompetnya, apa gak salah? Nanti ambil uangnya suruh ambil dia, dompetnya pulangin. Pikiran saya ini suara Tuhan apa bukan? Karena saya kan dompet gak pernah dihitung. Karena saya tahu kalau saya hitung duit saya di dompet, maka Tuhan hitung berkat. Kalau kita gak pernah hitung, dia gak pernah hitung. Nah, itu rahasia yang banyak kalian gak tahu. Jadi waktu saat dikasih semua dompetnya, orang yang meminta uang itu sampai bilang, Pak Bapak ngambek. Enggak, memang Tuhan suruh. Pasti Tuhan suruh. Nggak mungkin Tuhan suruh, nggak mungkin saya, Anda bisa tahu di mana Tuhan suruhnya. Yakin bahwa itu Tuhan yang suruh? Nggak mungkin. Karena kalau saya pasti manusia itu condong pelit. Pasti hitung kan. Karena dia minta cuma 250.000, nggak minta banyak. Nah, saya waktu saya kasih uang itu, Bu, ambil aja. Tapi tolong jangan dihitung. Tuh, ketahuan pelit. Manusia condong ke sana. Pasti kan, jangan dihitung. Dia hitung depan saya, itu pakai ini lagi. Karena kebetulan duitnya duit kecil tuh, 20 ribuan. Dia hitung, seret. Kok lebih kok, 375. Ya udah gak apa-apa. Ternyata 125 itu bekal dapur. 250 bekal bayi kontrakan rumah gitu. Dompet kosong kan? Ah udah. Begitu udah dompet kosong. Mami pulang sama si Katrin. Pi jangan lupa besok antar Katrin sekolah ya. Dan tolong beli bensin. Habis bensinnya. Nah lu mabok saya. Bensin habis katanya. Saya kan gak mungkin bilang duit saya gak punya gitu kan. Ntar pasti ditanya kemana duit kamu gitu kan. Nah, waktu itu uang masih dikuasai sama bos kita itu. Saya masih belum pegang uang waktu itu.
Lalu saya bilang sama Catherine, Trin besok pagi-pagi ya, kamu sekolah jam 7 ya. Iya. Jam setengah 6 kita harus sudah berangkat. Kenapa pagi-pagi Pi? Beli bensin. Katanya saya mau doa. Jam 5 saya udah bangun, saya berdoa sama Tuhan. Pegang dompetnya. Dompet saya kosong Tuhan. Beli bensin loh Tuhan. Tuhan yang suruh saya beli bensin. Suruh kasih semuanya uangnya. Sekarang saya gak punya uang loh Tuhan. Tenang kamu. Nanti kalau ada telepon bunyi, kamu angkat. Aku bicara sama kamu. Pikir saya ini suara Tuhan, bukan ini. Ya udah, habis saya bilang amin 5:30. Telepon rumah bunyi 5:30. Kring. Nah ini kali ya. Angkatnya, halo, seorang perempuan. Koko, siapa kamu? Cucu. Oh iya, kenapa cu? Saya mimpi kok, tolong artikan dong mimpinya. Mimpi apa tuh? Saya ketemu Koko di mall. Mega Mall. Oh iya, Koko lagi belanja. Iya, terus Koko keluarin dompet mau bayar, dompetnya kosong. Apa artinya kok? Emang betul, dompet saya kosong. Aduh kok, Tuhan baik ya. Kasih tahu saya melalui mimpi. Koko datang ke rumah saya siapin amplop buat Koko. Tepuk tangan buat Yesus. Saya datang langsung ke rumah. Saya ajak Catherine cepat naik. Bi, ayo kok pagi-pagi banget. Udah ikut aja. Naik mobil. Saya lihat itu. Jarumnya itu bensin. Udah merah, di bawah merah lagi. Berarti habis benar-benar habis. Cici keterlaluan. Beli bensin, nggak beli bensin begitu. Untung saya jalan sampai rumah dia nggak habis loh bensinnya. Saya dapat amplop, saya buka langsung 500.000. Tepuk tangan buat Yesus. 375 kasih orang, dapat 500 untung. Cuan cepet jigo. Aduh, mana Tuhan pernah rugi sih? Ya kan, Tuhan nggak pernah rugiin kita. Nah saya bawa mobil itu dari rumah dia, percis baru jalan berapa meter mogok, habis bensinnya. Ngok. Ya, bagaimana Tin? Gak apa-apa pikiran, tuh pom bensin. Di depan mata pom bensin. Duit ada gopek, panggil. Cepat dorong, ceban. Duit udah ada, didorong 3 orang. Sampai diisi di situ. Kasih 30.000, beli bensin 50.000. Masih untung. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus ya. Itu namanya kemuliaan dinyatakan ketika kita bangkit. Bangkit percaya sama Tuhan bahwa dia gak pernah tinggalkan kita. Amin. Itu Yesus namanya. Inilah hidup yang sebenarnya. Itu namanya kekekalan abadi ada pada kita ketika kita percaya. Ayo bangkit. Amin. Jangan begitu terus tiap hari. Ya bangkit, bangun. Ya baca Mazmur 16 ayat 10. Ya, kemuliaan Tuhan gak ada batasnya tau gak? Mazmur 16 ayat 10. Nah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Gak mungkin Tuhan pasti gak akan tinggalkan kita. Gak mungkin kita binasa ketika kita bangkit, kita pasti akan bisa. Amin. Pasti kita menang terus dalam segala hal. Apapun. Ya. Satu lagi, saya mau ceritakan ini. Ini saya senang banget. Karena ini gak bisa lupa. Udah berkali-kali saya katakan saya kan senang itu jeruk itu, jeruk apa namanya? Jeruk yang kecil yang ada bijinya. Ya, saya beli ke Mega Mall waktu itu belum ada Grand Junction, belum ada Emporium, belum ada. Saya korek-korek itu. Ternyata busuk, udah sisa. Waduh gimana, saya korek lagi. Dapat saya 6 biji, masih bagus, kenceng-kenceng. Saya taruh di keranjang, kumpul. Ada encim-encim bertigaan ngikut, berebut. Karena itu nggak ada bijinya. Waktu itu masih sedikit itu jeruk seperti itu. Tiba-tiba Roh Kudus yang baik itu bilang, pulang aku siapkan 1 keranjang buat kamu. Waduh, ini kalau lagi mikir saya, suara Tuhan apa bukan gitu. Apa saya kepengen gitu ya. Udah kembalikan itu. Saya kembalikan buru-buru saya tahu. Si Incim tanya, gak jadi deh. Gak jadi Cim. Udah kasih Incim aja. Masih ada 18 biji. Diambil sama dia semua. Saya pulang. Saya langsung pulang ke rumah. Saya parkir mobil. Saya mikir apa ada. Kalau gak ada kan kecewa. Ya kan. Udahlah.
Saya bilang, Tuhan kalau andai kata gak ada pun aku gak kecewa Tuhan. Karena aku pikir ya Tuhan pasti ingat saya. Udah. Kan saya sudah bangkit Tuhan. Saya udah percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu itu kan habis penyangkalan 3 bulan itu. Nah saya tuh disitu bangkit jadi hidup saya tuh. Percaya banget sama Tuhan. Udah. Begitu masuk pintu, saya lihat ada satu keranjang. Satu keranjang gede itu. Yang plastik itu. Waduh bener Tuhan baik saya bilang. Langsung saya buka. Gede-gede. Segede-gede. Ternyata itu jeruk lohan ya. Yang gede itu. Gitu. Ya Tuhan aku kan mau yang kecil. Yang ada bijinya. Yang banyak bijinya. Kamu tanya istrimu. Saya naik ke atas. Mam. Aduh jangan ganggu saya udah tidur nih. Dia bilang. Tadi Tuhan bilang saya dapat jeruk yang gak ada bijinya. Saya cari-cari Tuhan bilang suruh pulang. Udah dikirim ke rumah satu keranjang. Betul gak? Udah ada tuh di bawah satu keranjang. Gede mami. Itu gede ada bijinya. Aku maunya yang kecil. Kecil. Aku yang lihat. Gede kecil gitu. Karena Cici lihat kecil. Saya lihat gede. Ya kan. Turun ke bawah si Cici. Karena saking kesel ngotot sama saya berdua. Turun dari loteng ke bawah. Tuh. Bukan ini. Loh kemana panggil si Mbak? Mbak, Ana? Si Ana tuh waktu itu. Mana itu jeruk yang udah saya taruh di gudang. Nah ternyata yang kecilnya emang sudah ada satu keranjang di gudang. Yang gede itu bonus. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan sekali kasih 2 keranjang. Saya minta 1 dapat 2. Kalau kita bangkit dari tidak percaya menjadi percaya. Maka kita selalu dapat yang kekal. Amin. Dengar tuh Dimas toh. Dengar tuh David, jangan terlambat. Lagi mana David? Aduh, mau dapat apa yang minta sama Tuhan. Bangkit ya, David bangkit. Besok-besok tidak boleh lagi terlambat. Dimas belum datang, David sudah datang. Nah, jangan kalah Dimas, nanti Dimas dulu banyak duit lagi. Aduh. Kita harus mempersiapkan diri dengan serius, jangan buang-buang waktu lagi. Amin. Ayo kita bagi sama-sama. Jangan suka salah fokus. Seperti selama ini yang kita harus ingat adalah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ingat tuh David. Ya, kejarlah hidup dengan bangkit yang sebenarnya ya. Melalui sekarang ya, kebangkitan itu penting. Caranya bagaimana? Hiduplah benar. Hiduplah kudus. Jangan pikirkan rugi untung kalau melayani Tuhan. Buang hawa nafsu duniawi. Engkau pasti akan dapat kebangkitan. Amin. Filipi 4 ayat 8. Ayo baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 8. Bangkit juga ada David ini. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka kita pasti akan bangkit. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Ayo semuanya berdiri. Saya mau berdoa supaya Anda bangkit semuanya ya. Karena waktu sudah cukup malam ya. Bagi saudara yang mendengar khotbah saya hari ini, kalau Anda ingin dapat jawaban doa yang seperti Tuhan lakukan atas diri saya, angkat tangan kananmu, saya mau berdoa buat saudara semua, supaya saudara bisa bangkit dari tidur Anda. Bahwa kita semua di mata Tuhan sama, tidak berbeda. Kalau saya selalu dapat jawaban doa, saudara juga akan bisa dapat jawaban doa. Ketika Anda bangkit dari tidur Anda, bahwa Anda percaya Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, lihatlah umatmu yang mendengar pada minggu hari ini, khotbah hambamu ini, bahwa kebangkitan itu menunggu kami semuanya. Kami ingin Tuhan bangkit dari tidur kami. Bahwa kami percaya Yesus adalah Tuhan. Maka Tuhan selalu menjawab setiap doa kami. Maka hari ini yang sakit, kalau kau merasa ada tubuh yang tidak enak, boleh taruh tanganmu di tempat yang sakit. Aku mau berdoa buat Anda. Ketika kau percaya pada Yesus, maka kau pasti dapat jawaban. Karena penyembuh kita adalah Tuhan Yesus, bukan hambanya. Karena hambanya manusia biasa, tidak punya kuasa. Tapi Yesus pemilik kuasa itu sendiri. Maka saat ini kau dengar penyakit jantung, kau dengar penyakit liver, kau dengar penyakit hipertensi. Dalam nama Yesus, pergi, nyahlah engkau. Kau tidak berhak mengganggu tubuh saudara-saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kaki sakit boleh Anda pegang kaki Anda. Yang susah berjalan boleh Anda coba untuk menaruh tempat tangan Anda di kaki saudara. Dan sekarang pegang dan katakan dalam nama Yesus. Semua penyakit keluar. Kami semua tidak butuh penyakit di tubuh kami. Anda mulai gerakan kaki Anda. Yes, gerakan sekarang. Gerakan. Berjalanlah. Dan percayalah bahwa Anda sudah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk jawaban doa. Kami yakin Engkau sudah menjawabnya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita mau berdoa persembahan. Jangan lupa saudaraku, setelah kita mendapat firman Tuhan, sebagaimana biasa kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah waktunya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu kami memberi, bukan untuk manusia. Kami memberi kepada Allah yang hidup, yang siap memberkati kami, menjadi kami berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap memberi. Yang siap memberi katakan, amin. Saya kembalikan. Haleluya, terima kasih Pak. Haleluya, saya percaya semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin saudara, percaya bahwa hidup kita diberkati, hidup kita dipulihkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita boleh angkat tangan kita sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami kemenangan. Dan hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan, yang disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kami percaya hidup kami mengalami pemulihan ya Tuhan. Kalau hamba-Mu mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, kami semua juga akan mengalami limpahan berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu sendiri Tuhan, dan hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini, dalam setiap usaha bisnis yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Biar melalui pelayanan, biar melalui usaha, biar melalui pekerjaan yang dilakukannya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anak, berkati keluarga besar, berkati seluruh aspek kehidupannya berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap kami yang boleh melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap imam musik semua Tuhan, tim multimedia, para singer, worship leader. Berkati pakai kami untuk boleh menjadi saluran berkat kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengangkat tangan kami khususnya untuk umat-Mu yang ada di rumah. Apapun yang sedang dialami hari-hari ini oleh umat-Mu, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang memulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Oh suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Oh anak-anak tunduk mengasihi dan taat kepada orang tua Tuhan. Berkati perekonomian setiap umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk boleh menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu tempat ini. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah-Mu, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semua. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah setiap pekerjaan-Mu. Diberkati setiap rumah tangga-Mu. Diberkati ketika engkau di dalam. Diberkati engkau ketika di luar. Dan kau akan dijanjikan Tuhan kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Bahkan kau seperti pohon ditanam tepian air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya,
Dan apa saja yang diperbuat Tuhan jadikan selalu berhasil. Karena Tuhan sumber berkat itu akan terus mengikuti kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua untuk menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Yesus katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mantap.